Bagaimana jika ada seseorang yang tetap merasakan ketenangan di dalam kubur hanya karena satu amalan yang selalu ia jaga semasa hidupnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali mengingatnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang banyak manusia mencari ketenangan hati. Ada yang mencarinya lewat harta, jabatan, hiburan, bahkan kemewahan dunia. Tetapi semakin dicari, hati justru semakin gelisah. Padahal Rasulullah telah mengajarkan sebuah kalimat sederhana, kalimat yang mampu menenangkan hati, menerangi kehidupan, bahkan menjadi cahaya di alam kubur. Kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid yang ringan diucapkan, namun sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan zikir La ilaha illallah, zakat badan, serta makna kurban dalam kehidupan seorang mukmin. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi pengingat bagi hati kita, menambah keimanan kita, dan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak bersama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi kita baca di halaman 74. Ya Allah, berikan turunkan rahmat kasih sayangnya dan ampunanmu kepada ahli kubur min ahli la ilaha illallah, yaitu orang yang biasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sebuah cerita dari Dimas, tukang gali kubur. Ada tukang gali kubur, terus sedang gali kubur, sebelahnya itu ada kuburan lain. Ternyata kuburnya di sebelahnya itu jadi lekat. Terus bertanya, apakah sudah datang kiamat apa? Belum. Jadi kuburnya di kuburan itu masih hidup. Jadi ada tertentu yang diberi kemudahan oleh Allah, diberi keringanan, diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya orang yang azan, orang yang menghafal Quran, apalagi azan. Nah, orang ini ditanya, apa sudah datang rencana? Belum, Pak. Terus sana kok bisa enak ya? Belum, Pak. Apa yang saya amalkan? Setiap selesai sholat saya baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga riwayat ini saya baca La ilaha illallah Rabbi Rabbi, La ilaha illallah Afnadi Rabbi, La ilaha illallah Adkhulu ila Rabbi, La ilaha illallah Qulisu ila Rabbi, La ilaha illallah Al-Qawti Rabbi, La ilaha illallah Ilaha likulli syai'in. Jadi setelah selesai sholat baca La ilaha illallah, semoga Allah meridhoi saya. La ilaha illallah afna bil umri, saya habiskan waktu saya untuk mengamalkan la ilaha illallah.
La ilaha illallah saya gunakan untuk adkhulu bilal kubur. Saya masuk kuburan dengan la ilaha. La ilaha illallah unisudakum. Saya mengucapkan la ilaha illallah untuk menenangkan saya di dalam kubur. La ilaha illallah al-qur'an. Saya gunakan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah saya gunakan ilaha likulli syai'in yajid. Apa saja yang aku lakukan, aku gunakan password la ilaha. Jadi di mana-mana merasa hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis juga bahasanya tadi dikatakan di kitab beberapa hadis bahasanya adu zakata ba'da bayarlah zakatnya badan kalian. Adu bayar zakatnya zakata ba'da jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat badan. Jadi zakat badan kita apa? Ucapan la ilaha illallah. Kalau dengan dicubit atau tergores kena pisau yang sakit badannya. Kalau jangan diomong nggak enak. Opo itu? Yang sakit apanya, Pak? Rasa kan? Ya kan? Beda kan rasa dengan fisik kan beda ya. Kalau jenengan kena silet itu kalau jaga udah agak terasa. Tapi kalau kata-kata tadi akan membekas di hati sampai kapan? Dan badan kita ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan datang dari kerja capek, letak duduk-duduk. Kok dengar hatinya kepingin menyambut panggilan Allah Subhanahu, tapi apa daya badan maksudnya badannya ini nggak kuat karena capek, karena ada kadarnya. Badan kita ini ada kadar. Kalau panas tertentu kita nggak kuat, pada bahasa tertentu kita nggak kuat, Pak. Termasuk dingin. Kalau dingin pada suhu tertentu kita nggak kuat. Termasuk suara terlalu tinggi ada suara yang nggak bisa kita tembus. Termasuk suara yang kecil, bisik-bisik. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, badan kita ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membayar zakatnya? Dengan ucapan la ilaha illallah. Berapa sehari semalam? Sehari semalam, kalau salawat itu kan kita disuruh memperbanyak lah ya. Salawat itu kita disuruh memperbanyak. Hitungan banyak itu berapa? Dijelaskan oleh para ulama. Paling sedikitnya banyak salawat itu 300. Sehari paling tidak 300 salawat. Nah kalau la ilaha illallah itu di sini jelaskan, barang siapa yang mengucapkan setiap hari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali, maka dia datang hari kiamat wajahnya seperti bulan di tanggal 15 atau bulan purnama, menunjukkan paling tidak sehari semalam kita harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali. Nah, itu merupakan zakatnya badan kita. Sesuatu yang sudah ditunaikan haknya akan bisa jalan dengan mulus. Barang yang belum keluar pajaknya akan ditahan. Barang yang tergadaikan nggak bisa dikeluar. Rumah yang belum genep masih kuncinya belum diserahkan. Kalau sudah syaratnya baru diserah. Badan ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang belum diakikoi tidak bisa menolong orang tua.
Nah, makanya saking pentingnya akikah, walaupun belum punya tetap dianjurkan walaupun menggunakan jagung. Nah, nanti ini pada bulan haji, ibadah yang paling bagus adalah mengalirkan darah. Kalau tidak punya Pak, ya boleh tapi jangan rame, jangan diserahkan panitia, kita boleh sendiri. Jadi ibadah kurban itu ada tingkatan-tingkatan ya. Kalau di zaman Nabi Adam itu untuk membuktikan keikhlasan, mana yang betul-betul tulus dan yang ada maunya. Qabil dan Habil disuruh berkorban. Yang tulus ternyata Habil mengorbankannya bersih bagus-bagus ya. Terus di zaman Nabi Ibrahim itu untuk membuktikan memutus ini rasa syahwat, rasa cinta, rasa memiliki. Diputus itu semua itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu. Rela enggak dulunya terlahir tanpa membawa apa-apa, rela enggak dicabut semua. Nah yang terakhir di era Nabi Muhammad, jadi ada tahapan ketiga ya. Pertama era Nabi Adam, dua era Nabi Ibrahim, yang ketiga fasenya Nabi Muhammad. Itu adalah membuktikan rasa sayang dan kepedulian. Jadi kurban itu sebagai bentuk rasa peduli kepada sesama. Di Rasulullah membelih 2 kambing, ini untuk saya dan yang satu untuk umatku yang tidak sempat berkorban. Jadi kita ini walaupun belum berkorban tetap terhitung sudah, karena sudah dikorbankan Rasulullah. Tapi jenengan sudah melakukan sekali saja itu sudah termasuk mengamalkan. Ada 2 sahabat yang tidak pernah ketahuan berkorban, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sudah penjelasan ya. Jadi mungkin beliau berkorban tapi tidak diketahui masyarakat di mana korbannya. Tapi yang jelas ada penjelasan begitu. Jadi tidak terdeteksi di mana beliau berkorban. Hadirin rahimakumullah, jadi diusahakan seumur hidup jangan sampai tidak berkorban. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan kurbanlah. Jadi pada saat itu yang paling bagus ibadah adalah mengalirkan darah. Hadirin rahimakumullah, kembali ke pembahasan bahasanya la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid, kalimat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana-mana kita merasa hadirnya Allah, di mana-mana kita merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semakin hati-hati. Hadirin rahimakumullah, kami rasa cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.